Oke. Nah, Mas, ini misal ya, ada orang datang ke Mas Faiz mau minta wejangan. Balik lagi nih kita ngomong berkelimpahan dulu gitu ya. Mhm mhm. Pak Faiz minta wejangannya, aku mau jadi orang berkelimpahan. Apa wejangan yang paling penting akan Mas Faiz berikan? Oke. Jadi saya sebenarnya Atau terus ngopo gitu aja kali ya? kalau ditanya terus ngopo itu stres dia, nggak jadi Stres aja tanya nggak jadi nggak lah jadi. terus ngopo kamu kok ingin berkelimpahan Mau gitu. apa? Itu ya, oke, gimana gimana? Tapi ya memang itu Mas, bukan berarti ya memang kamu harus berkelimpahan, Mhm, tapi tetap harus berpikir kalau sudah berkelimpahan, terus mau apa? mmm, Itu bisa bingung dia kalau saya tanya, "Kenapa harus berkelimpahan? Kenapa kok nggak cukup saja?" ya, Jadi karena kadang-kadang kelebihan itu bisa jadi masalah, kalau kita tidak hati-hati mengelolanya. Jadi mmm, cukup saja, loh tapi kan harus sodako, iya cukup buat sodako. oke, Tapi kan harus sodako yang banyak, iya berdoalah biar dapat rezeki yang bisa buat sodako banyak. cukup. Cukup. Jadi kita sering pakai diksi berkelimpahan, sementara kalau para filosof, para ulama zaman dulu itu kan punya rumus jalan tengah. Jalan tengah itu pas saja tengah-tengah, jangan jangan lebih, pas saja. Oke, Kita kan membayangkannya, oh saya butuh 10 terus dapatnya 12. Jadi yang sisa 2 ini sering jadi masalah. Kalau dalam agama kalau tidak hati-hati jadi mubadzir, tidak oke, ada gunanya. Kalau memang kan bisa buat sedekah, ya berdoa saja biar bisa di rezeki yang bisa untuk sedekah. Ya sedekah yang besar, yang untuk sedekah yang besar. Jadi mhm, tidak masalah kayak gitu. Karena kadang-kadang kelimpahan itu sering jadi sumber masalah, masalah itu sendiri. Kelebihan itu sering jadi, "Loh, terus buat apa lebih?" oke. Oke, tapi mungkin secara psikologis ya, kalau bikin Heeh, acara, meraih hidup yang pas-pasan, nggak ada yang mau enggak datang ada Mas yang Faiz ya. heran. Tapi Padahal kalau iya. berkelimpahan tuh gimana gitu, itu psikologis kali ya? Iya, dan saya belakangan kalau di ngaji filsafat itu mungkin bulan-bulan kemarin kan banyak membahas filsafat Jepang. Mmm, Yang ternyata kunci banyak di beberapa filsafat Jepang itu ya termasuk hidup sederhana, ikigai ikigai, gitu? dan kawan-kawan itu ternyata memang kuncinya bahagia itu hidup cukup, bukan berkelimpahan. Karena logikanya begini, semakin banyak yang kita miliki kalau kita tidak mempertimbangkan fungsi, semakin repot kita. Oke. Jadi misalnya di rumah ada kursi 20 padahal kita butuhnya hanya 5. Itu kan akhirnya kita repot harus merawat yang 15 sisanya. Iya bener ya, heeh, Iya, jadi malah tambah mhm, repot, tambah ribet. Mobil kalau butuhnya 1 atau 2 ngapain harus 5? kalau istri 4 gimana Mas Faiz? Nah, itu logika yang sama bisa Oh itu dipakai. logika yang sama ya, Iya, jadi 1 saja sudah sudah puyeng ya? pontang-panting apalagi nambah. Iya iya, Jadi oke. saya ndak bilang beristri 1 atau 2, beristrilah yang cukup saja. Cukup 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 ya. Cukupnya Cukupnya berapa? beda-beda ya Mas Faiz ya? Iya iya Beda-beda. iya. Aduh Itu itu kok bijaksana itu banget ya.